Inside Out akhirnya dapat sequel nih, Inside Out 2, dimana di sini akan menceritakan emosi-emosi baru dari Riley yang mungkin relate nih sama anak-anak zaman sekarang. So sebelum nonton Inside Out 2, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngebahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Inside Out 2. So langsung aja, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Let's explore this universe. Sebelum mulai, gue mau kasih tahu kalian kalau sekarang VCU punya merchandise, Zoot Lab. Kalian bisa cek semua artikel-artikel yang kita punya di link di deskripsi di bawah. Pokoknya ini keren-keren banget, dan karena masih baru buka juga, kita pasang diskon buat kalian. Jadi kalian bisa borong deh sesuka kalian. Kalau kalian mau support, silakan di check out apapun yang kalian suka desainnya. Dan beberapa hari ke depan gue bakal tambah desainnya juga. So stay tune guys. Inside Out 2, ini adalah film sequel dari film Inside Out dan film animasi ke-28-nya Pixar. Mengambil set 1 tahun dari film pertamanya dengan menambah emosi-emosi baru untuk karakter utamanya si Riley. Genre filmnya sendiri adalah adventure family yang bakal menghadirkan petualangan menegangkan dan menghibur, di mana karakter-karakter emosi baru ini dan juga yang lama berusaha membimbing Riley melalui masa pubertasnya. Film ini juga bakal mengeksplor isu-isu mental health khususnya untuk para ABG. Film ini disutradarai sama Kelsey Mann yang sebelumnya ikut terlibat di film Monster University 2013 dan juga di film The Good Dinosaur tahun 2015. Film ini juga jadi debut pertama Kelsey sebagai sutradara di proyek animasi karena sebelumnya dia hanya mengerjakan series dan terlibat sebagai kru animator di series-series animasi lainnya. Film ini masih ditulis oleh Meg LeFauve yang juga mengerjakan film Inside Out tahun 2015 dan juga dibantu sama Dave Holstein yang mengerjakan series Kidding tahun 2015. Film ini diproduseri sama Mark Nielsen, produser dari Toy Story 4, film Cars, dan Inside Out pertama. Dan tentunya ini dikerjakan oleh Pixar Animation Studios dan didistribusikan sama Walt Disney Company. Untuk filmnya sendiri punya rating PG-13, jadi ini family friendly banget dan berdurasi sekitar 100 menit atau 1 jam 40 menit. Ini bakal tayang reguler di bioskop mulai tanggal 14 Juni di Indonesia sama dengan perilisan globalnya. Tapi kita bisa nonton duluan nih di setiap jam first show yang tayang di tanggal 12 dan 13 Juni di bioskop, cuma yang first show aja. Film ini tentunya bakal punya credit scene dengan scene animasi seru yang menarik buat ditonton dan akan banyak easter eggs dari film-film Pixar sebelumnya. Jadi jeli-jelian deh tuh mata kalian ya nonton ini. Cast and Character. Film ini kembali membawa pengisi suara dari film sebelumnya dan menambah pengisi-pengisi suara baru untuk karakter-karakter baru. Ada Amy Poehler sebagai Joy, emosi happy-nya Riley, Phyllis Smith sebagai Sadness, emosi sedihnya Riley, Louis Beck sebagai Anger, emosi marahnya Riley, Tony Hale sebagai Fear, emosi ketakutannya Riley, terus ada Lisa Lapira sebagai Disgust, emosi rasa jijiknya Riley, Maya Hawke sebagai Anxiety, emosi kecemasan atau anxious-nya Riley, Ayo Edebiri sebagai Envy, emosi rasa irinya Riley, terus ada Adele Exarchopoulos sebagai Ennui, emosi rasa bosannya Riley, ada juga Paul Walter Hauser sebagai Embarrassment, emosi rasa malunya Riley, terus ada juga June Squibb sebagai rasa emosi nostalgianya Riley. Selain karakter emosi, ada juga karakter lainnya seperti Yong Ye sebagai Lance Blades, karakter video game yang dulu sempat disukai Riley pas dia kecil. Terus ada juga Dan Ron Fauci sebagai Bluffy, karakter dari acara TV favoritnya Riley pas masih kecil. Terus ada Cashington Tallman sebagai Riley Anderson remaja 13 tahun, tempat semua emosi itu tinggal. Terus ada Diane Lane sebagai Mrs. Anderson, ibunya Riley, Kylie McLachlan sebagai Mr. Anderson, bapaknya Riley, Lil Mar sebagai Valentina Ortiz, pemain hoki populer di sekolahnya Riley, Paula Pell sebagai Mom Anger, terus ada Sumaya Nuridin sebagai Bri, temannya Riley, Grace Lu sebagai Grace, temannya Riley, terus John Reisenberger sebagai Fritz, terus Yvette Nicole Brown sebagai Coach Robert, pelatih hokinya Riley di sekolah, dan kayaknya udah itu aja. Storyline. Inside Out ini menceritakan Riley, seorang gadis 11 tahun yang ceria dan penuh semangat, di mana di dalam kepalanya terdapat 5 emosi utama yang mewakili perasaannya.
Seperti joy, rasa kesenangan, sadness si kesedihan, fear si ketakutan, anger si kemarahan, dan disgust si rasa jijik. Semua emosi ini tinggal di sebuah markas atau headquarter di pikirannya Riley, di mana mereka mengatur semua tindakan Riley dan menjadikannya sebuah memori yang nantinya ini bakal disimpan di sebuah orb berwarna yang mewakili masing-masing emosi, seperti joy yang berwarna kuning, sadness yang berwarna biru, fear berwarna ungu, anger berwarna merah, dan disgust yang berwarna hijau. Setiap malam waktu si Riley ini tidur, orb-orb ini bakal dikirim ke sistem long-term memory dalam pikirannya si Riley. Sedangkan inti memori yang berisikan kejadian penting dalam hidupnya Riley disimpan di pusat markas, dan inti memori inilah yang bakal menciptakan 5 pulau kepribadian seperti pulau kegembiraan, pulau hoki, pulau persahabatan, pulau kejujuran, dan pulau keluarga yang membentuk kepribadian di dalam dirinya Riley. Kehidupan Riley bisa dibilang sempurna, dia punya sahabat dekat dan tinggal bersama keluarga yang dia cintai di kota Minnesota. Tapi semuanya berubah ketika keluarga Riley harus pindah ke San Francisco karena pekerjaan ayahnya. Dimana akhirnya ini membuat dia harus meninggalkan teman-temannya dan beradaptasi lagi dengan lingkungan baru yang ngebuat dia jadi depresi berat. Joy dan semua emosi akhirnya mencoba segala cara untuk membuat proses adaptasi Riley menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tapi di sisi lain, sadness malah sering menyentuh orb memori bahagianya Riley dan mengubahnya menjadi memori sedih, yang akhirnya membuat Riley jadi sedih setiap mengingat sesuatu yang menyenangkan. Joy lalu mencoba menjauhkan sadness dari konsol pikiran Riley, tapi saat hari pertama Riley masuk sekolah, sadness malah menyentuh orb memory dan konsol pikiran Riley yang akhirnya membuat Riley menangis di depan kelasnya. Kejadian ini akhirnya menciptakan inti memori kesedihan pertamanya Riley, dan Joy nggak mau Riley sedih, dia lalu mencoba membuang inti memori itu sebelum mencapai pusat pikirannya Riley. Di sisi lain, sadness berusaha mempertahankan memori itu, tapi dalam prosesnya dia dan Joy malah kelempar keluar lewat tabung pembuangan bersama memori inti yang otomatis mematikan pulau kepribadiannya Riley. Dengan tidak adanya joy dan sadness, emosi lain seperti anger, fear, dan juga disgust ini berusaha untuk mempertahankan kondisi emosionalnya Riley dan mencoba membuat kenangan inti yang membahagiakan. Sayangnya, usaha mereka gagal dan malah menjauhkan Riley dari orang tua, teman-teman, dan juga hobinya, yang akhirnya membuat pulau kepribadian Riley mulai jatuh satu persatu ke dalam dump memory. Ini adalah sebuah tempat di pikiran Riley di mana kenangan memudar dan akhirnya dilupakan. So, untuk mengatasi itu, Anger akhirnya bikin ide untuk menggunakan konsol pikiran supaya dia bisa membuat Riley pergi ke Minnesota dan menciptakan memori inti baru. Tapi ini justru membuat Riley makin depresi dan mendisable konsol pikirannya. Sementara itu, Joy dan Sadness sekarang berakhir di labirin memori jangka panjangnya Riley dan berusaha untuk kembali ke markas. Dalam perjalanannya, mereka ketemu sama Bing Bong, teman hayalannya Riley saat masih kecil yang sekarang sudah mulai terlupakan. Bing Bong kemudian membantu mereka untuk pergi ke kereta pemikiran atau train thought yang bisa mengantarkan mereka kembali ke markas. Anyway, setelah mereka menjelajahi beberapa tempat di pikiran Riley seperti pemikiran abstrak, taman imajinasi, dan memory lane, mereka akhirnya naik ke kereta pikiran, tapi keretanya justru berhenti karena Riley sudah tidur. Mereka akhirnya ngide untuk masuk ke tempat produksi mimpi dan membangunkan Riley lewat mimpinya. Turns out, usaha mereka berhasil setelah mereka membuat mimpi buruk untuk Riley dengan memunculkan badut ulang tahun Jangles. Riley pun bangun dan kereta pikiran akhirnya bisa jalan lagi ke markas. Tapi ini nggak bertahan lama karena pulau kejujuran mulai hancur dan merusak rel kereta. Ini terjadi karena Anger mengendalikan Riley untuk nyuri kartu kredit ibunya supaya bisa beli tiket bis ke Minnesota. Mereka akhirnya nemu cara lain untuk pergi ke markas dengan menggunakan tabung ingatan ulang. Nah, karena Joy nggak mau memori inti berubah jadi kenangan sedih, Joy akhirnya melarang Sadness untuk ikut dan pergi sendiri ke markas. Sayangnya, usaha Joy ini gagal karena pulau keluarga sudah mulai hancur dan membuat tabung itu rusak, sehingga Joy pada akhirnya terjatuh ke memory dump bersama dengan Bing Bong yang berusaha menyelamatkan dia. Joy pun mulai nangis dan meratapi memori-memori masa kecilnya Riley yang penuh keceriaan sekarang mulai pudar satu persatu. Sampai akhirnya Joy menemukan satu memori sadness yang di sini menunjukkan bagaimana Riley sedih karena kalah dalam pertandingan hoki, yang turns out berakhir menjadi memori bahagia karena kesedihan Riley justru memicu teman-teman dan orang tuanya untuk menghibur Riley. Dari sinilah Joy sadar kalau Sadness ternyata juga berguna dan punya purpose untuk memperingatkan orang di sekitarnya saat Riley kewalahan secara emosi dan membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar. Joy dan Bing Bong akhirnya menggunakan roket wagon Bing Bong yang bertenaga nyanyian untuk kabur dari memory dump. Nah, karena Bing Bong sadar kalau roket ini tidak bisa membawa mereka berdua, Bing Bong akhirnya mengorbankan dirinya dengan loncat dari kereta dan membiarkan Joy untuk naik ke atas sendirian, membuat Bing Bong pada akhirnya hilang sebagai memori terlupakan di memory
Dump. Singkat cerita, Joy dan Sadness akhirnya berhasil kembali ke markas sebelum pulau keluarga hancur. Sesampainya di sana, Joy kemudian meyakinkan Sadness untuk mengaktifkan kembali konsol pikiran. Turns out, Sadness berhasil mengaktifkan konsol pikiran dan mencabut ide Riley untuk kabur ke Minnesota, yang akhirnya membuat Riley turun dari bis dan pulang kembali ke rumahnya. Joy akhirnya mempercayakan Sadness untuk mengambil alih konsol pikiran dan memasang kembali memori inti ke tempatnya yang langsung mengubah memori itu dari bahagia menjadi sedih. Dimana ini kemudian membuat Riley menangis saat pulang dan ngasih tahu orang tuanya kalau dia merindukan kehidupan lamanya. Which is ini langsung direspon positif sama orang tuanya Riley yang langsung menghibur dan mengatakan kalau mereka juga merindukan Minnesota. Dari sini, Joy dan Sadness akhirnya bekerja sama untuk mengendalikan konsol pikiran dan hasilnya mereka menciptakan memori inti baru yang merupakan fusion antara Joy dan Sadness. Dimana memori inilah yang akhirnya membangun kembali pulau keluarga Riley dan menciptakan pulau-pulau kepribadian lain yang meramaikan dirinya Riley. Setahun kemudian, Riley akhirnya bisa beradaptasi dengan rumah barunya, dimana sekarang dia mendapatkan teman baru dan kembali bermain hoki dengan disupport sama orang tuanya. Di sisi lain, di markas pikiran emosi Riley sekarang jadi semakin kompak dalam mengatur Riley untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan disinilah cerita Inside Out pertama berakhir. Cerita bakal lanjut ke Inside Out 2 yang menceritakan Riley yang sekarang sudah tumbuh menjadi remaja 13 tahun dan mengalami masa pubernya. Nah, seiring dengan pertumbuhannya, muncul juga emosi baru di dalam dirinya Riley, seperti anxiety, si kecemasan, embarrassment, si rasa malu, envy, si rasa iri, dan ennui, si rasa bosan. Mereka punya tujuan untuk membentuk Riley menjadi pribadi yang baru supaya dia bisa beradaptasi dengan kehidupan remajanya. So, karena mereka ngerasa emosi lama hanya jadi hambatan, mereka akhirnya mengurung joy, sadness, anger, fear, dan disgust ke dalam Topless dan men-take over konsol pikirannya Riley. Di sini, para emosi lainnya juga nggak akan tinggal diam dan berusaha untuk kembali ke konsol pikiran untuk mengembalikan keceriaan dan jati diri Riley yang sebenarnya. Movie recommendation. Film Inside Out 2 ini tentunya nggak bisa dilepaskan dengan film Inside Out pertama. Film itu diceritakan backstory-nya Riley dan para emosi yang eksis di pikirannya. So, buat kalian yang pengen catch up sama cerita dan karakternya, tentunya recommended banget buat kalian nonton film Inside Out pertama biar makin seru dan paham sama ceritanya. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Inside Out 2. Dan kalau kalian punya pendapat atau kalian udah nonton filmnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame tentang filmnya kayak gimana. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Jangan lupa juga beli merchandise kita guys, lagi diskon. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.